Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Nurul Utami dari kelas 12 IIS SMA Angkasa Lanut Sultan Hasanuddin. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Tetapi sebelum lanjut, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu. Berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru saja merdeka, sehingga perekonomian belum tertata dan masih tersendat-sendat. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, kondisi tersebut disebabkan oleh sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat di Indonesia. Nah, berikut ialah masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama, hiperinflasi atau kondisi di mana harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Yang kedua, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Dan yang terakhir, kekosongan kas negara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni sebagai berikut. Mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI. Melakukan diplomasi beras dengan India. Mendirikan Indonesia Office atau Indov di Singapura, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, melaksanakan program pinjaman nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan strategi-strategi lain seperti menerapkan kebijakan Gunting Syafruddin, yaitu melakukan pemotongan nilai mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Gerakan Benteng bertujuan untuk membentengi pengusaha pribumi dari pengusaha Tionghoa dan menumbuhkan jiwa dagang di kalangan pengusaha pribumi dengan cara memberikan bantuan pemodalan pada pengusaha pribumi. Namun gagal karena pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dan memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Selanjutnya, nasionalisasi perusahaan asing, yaitu menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Sistem ekonomi Alibaba, yaitu perbaikan ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha pribumi atau Ali dan pengusaha asing atau Baba secara bersama-sama dengan maksud supaya Baba membimbing Ali dalam manajemen. Gagal dikarenakan oleh banyak pengusaha pribumi mengalihkan usahanya kepada pengusaha non-pribumi. Dan yang terakhir, membentuk Biro Perancang Nasional, yaitu bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang.